Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komaroni Sudarmawan dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Data Encryption Standard atau DES, mulai dari pengertian maupun sejarahnya. Setelah itu lanjut ke skema global dan skema rincinya, dan terakhir kita akan langsung menuju ke contoh kasus dan studi kasus yang telah saya buat. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pengertian dan sejarah dari DES. Nah, untuk pengertian di sini, algoritma DES merupakan salah satu algoritma yang termasuk ke dalam algoritma simetris karena menggunakan salah satu buah kunci, baik itu dari segi enkripsi maupun dekripsinya. Selain itu juga, algoritma ini juga termasuk ke dalam algoritma block chipper. Nah, untuk langkah-langkahnya secara umum, pertama, plain text sebesar 64 bit akan dienkripsi menjadi ciphertext sebesar 64 bit dengan menggunakan 56 bit kunci internal yang dibangkitkan dari 64 bit kunci eksternal. Nah, untuk setiap blok plain text atau ciphertext akan dienkripsi dalam 16 kali putaran. Nah, setiap putaran itu menggunakan kunci-kunci yang berbeda-beda dari satu putaran ke putaran lainnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita langsung ke sejarahnya. Untuk sejarah, di sini DES pertama kali dipublikasikan di Federal Register pada tahun 17 Maret 1975. Setelah melalui banyak diskusi, akhirnya digunakan oleh NBS atau National Bureau of Standards pada tahun 15 Januari 1977. Nah, sejak saat itu, DES banyak digunakan di dunia penyebaran informasi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke skema global yang dimiliki oleh Data Encryption Standard atau DES. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini pertama, plain text akan dioperasikan dengan permutasi awal atau initial permutation. Selanjutnya, hasil dari IP tersebut akan menuju ke proses enchiffering atau enkripsi sebanyak 16 kali atau 16 kali putaran. Nah, proses enchiffering tersebut hasilnya akan diproses lagi dengan inverse permutasi awal atau inverse IP, yang hasil dari inverse IP tersebut akan menjadi ciphertext yang kita dapat. Nah, untuk skema detailnya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat pada gambar. Dan untuk mengerti lebih lanjut mengenai DES, mari kita lanjut ke contoh kasus yang telah saya buat. Pertama, di sini kita bisa lihat plain text-nya yaitu komputer dengan key sebagai dalam hexadesimal sebagai berikut, yaitu 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, dan F1. Nah, langkah pertamanya yaitu kita ubah plain text dan key tersebut ke bilangan biner dengan hasil sebagai berikut. Bilangan C pada bilangan biner yaitu 01, 000, 011. Huruf O pada bilangan biner yaitu 01, 00, 1111. Sekian hingga semua huruf dan key menjadi bilangan biner. Nah, setelah kita dapat bilangan biner dari plain text, selanjutnya kita lakukan proses permutasi awal dari plain text. Pertama, di sini kita misalkan bilangan bit dari plain text tersebut merupakan angka dari 1 sampai 64. Kita masukkan ke dalam tabel 8x8. Nah, selanjutnya kita lakukan proses permutasi awal dengan tabel pada permutasi awal. 4 baris pertama pada permutasi awal merupakan kolom genap pada plain text awal dengan urutan dari paling bawah ke paling atas. Sebagai contoh di sini, untuk baris pertama merupakan kolom kedua pada baris plain text pada tabel plain text awal. Sini bisa kita lihat 58, 50, 42 dan seterusnya. Sedangkan untuk baris ke-5 sampai baris ke-8 merupakan kolom ganjil pada baris plain text awal. Bisa kita lihat di sini, untuk baris ke-5 merupakan kolom pertama pada plain text awal yaitu 57, 49 dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita aplikasikan langsung ke dalam soalnya hingga didapat hasil sebagai berikut. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu bilangan bit plain text awal ke dalam tabel 8x8.
Kemudian kita lakukan permutasi awal seperti yang saya bilang tadi dengan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah kedua. Hasil dari permutasi awal tersebut kita pecah menjadi dua bagian, yaitu L0 dan R0. L0 merupakan 32 bit pertama, sedangkan R0 merupakan 32 bit setelah L0. Nah, kita simpan terlebih dahulu L0 dan L0. Mari kita lanjut ke pembangkitan kunci internal dari kunci eksternal yang telah kita buat tadi. Nah, untuk langkah pertama dari pembangkitan kunci, yaitu pertama kita buat tabel 8x8 dan kita masukkan bilangan biner dari key tersebut ke dalam tabel. Namun di sini kita hanya memerlukan 52 bit dari key tersebut untuk dijadikan kunci internal. Jadi di sini kolom ke-8 atau kolom biru ini akan kita hilangkan atau kita hapus. Caranya yaitu untuk mendapatkan K+, di sini baris pertama pada tabel K+ merupakan kolom pertama pada tabel key. Di sini kita urut dari paling bawah dan kita ambil 7 terbawah dari key tersebut, dari tabel key tersebut, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Maksudnya untuk baris kedua pada tabel key merupakan kombinasi dari bilangan biner sebelumnya yang tidak dipakai pada kolom pertama dan bilangan biner pada kolom kedua dari paling bawah. Sama seperti pada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat juga akan sama seperti itu, sehingga didapat hasil 4 baris sebagai berikut. Dan untuk baris kelima, 6, 7 sama seperti proses pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Hanya saja di sini kita menggunakan kolom ke-7, ke-5, dan ke-6 pada tabel key, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Dan terakhir untuk baris ke-8 pada tabel K+ merupakan kombinasi dari baris pertama, kedua, dan ketiga pada kolom kelima tabel key dan juga baris ke-1, 2, 3, 4 pada kolom keempat tabel key, hingga didapat K+ sebagai berikut. Selanjutnya di sini mari kita lanjut ke proses pemecahan K+ sehingga mendapat C0 dan D0. Nah, C0 ini merupakan 32 bit pertama dari bilangan biner K+, sedangkan D0 merupakan 32 bit setelah bit dari C0. Hingga kita dapat dua bagian berikut, yaitu C0 dan D0. Nah, setelah itu kita akan lakukan proses pergeseran bit dari C0 dan D0 tersebut. Nah, jumlah dari pergeseran bit itu sesuai dengan putarannya. Di sini kita bisa lihat pada tabel pergeseran bit. Untuk putaran pertama, di sini jumlah pergeseran bit adalah 1. Nah, untuk putaran kedua di sini pergeseran bitnya adalah 1. Untuk putaran ketiga di sini proses pergeseran bitnya dengan jumlah 2 dan seterusnya. Di sini setiap pergeseran bit dilakukan ke kiri, sehingga di sini untuk C1 dan D1 dilakukan pergeseran bit sejumlah 1 hingga didapat hasil sebagai berikut. Nah, hasil pergeseran bit dari putaran pertama C0 dan D0. Selanjutnya kita lakukan proses permutasi. Nah, untuk proses permutasi ini tabelnya sudah ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk melakukan proses permutasi di sini kita lihat urutan dari tabel tersebut. Yang pertama yaitu 14, maka kita ambil urutan ke-14 dari dari gabungan C1 dan D1. Di sini 14-nya adalah bilangan biner 0 dan kita langsung masukkan ke hasil permutasi bilangan biner pertamanya yaitu 0. Selanjutnya yaitu 17. Di sini bilangan binernya adalah 0. Maka dari itu kita masukkan ke hasil permutasinya adalah 0. Begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan 52 bit dari hasil permutasi tersebut. Dan proses pergeseran bit tersebut dan permutasinya kita ulang sebanyak 16 kali sehingga kita mendapatkan
kunci pertama hingga kunci ke-16 untuk nanti proses enchippering yang sebanyak 16 kali tersebut. Nah, berikut adalah skema dari proses enchipperingnya. Yang pertama yaitu di sini setelah kita mendapatkan L0 dan R0 dari hasil IP tersebut, selanjutnya di sini R0 akan dibawa ke proses F. Untuk melihat skema proses F, di sini sudah ada di sebelah kanannya. R0 akan diekspansi menjadi 48 bit yang semulanya memiliki panjang 32 bit dengan proses ekspansi sehingga mendapatkan ER0. Nah, ER0 tersebut akan kita lakukan proses XOR dengan kunci 1. Hasil dari XOR tersebut akan kita lakukan proses yang dinamakan dengan S-box atau substitution box. Dan hasil dari substitution box tersebut akan kita lakukan proses permutation box. Permutasi box tersebut merupakan hasil dari proses F. Nah, hasil dari proses F tersebut kemudian akan kita XOR-kan dengan L0 sehingga mendapat hasil R1, sedangkan untuk R1 akan bernilai sama dengan R0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk langkah pertama dari proses enchippering merupakan ekspansi dari R0 dari 32 bit hingga menjadi 48 bit. Nah, untuk tabel ekspansinya adalah sebagai berikut di sini. Pertama kita umpamakan bit dari R0 merupakan angka dari 1 sampai 32. Nah, setelah itu kita lakukan proses ekspansi dari kiri ke kanan. Nah, kolom kiri itu berasal dari kolom terakhir pada tabel ekspansi sebelumnya dengan bilangan bit terakhir berada pada digeser ke bilangan bit pertama. Sedangkan untuk kolom di kanan merupakan kolom pertama pada tabel ekspansi sebelumnya di sini. Namun bilangan bit pertama akan kita geser ke bilangan terakhir hingga didapat sebagai berikut. Nah, tabel ekspansi ini kita langsung aplikasikan ke dalam R0. Di sini merupakan hasil dari ekspansi R0. Berikut adalah hasil R0 atau bisa kita sebut dengan ER0. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari ekspansi R0 atau ER0 tersebut akan kita proses ke kunci pertama dengan melakukan proses XOR. Nah, berikut adalah proses XOR dari tabel dari hasil ekspansi R0 dengan K1 hingga hasilnya akan kita simpan ke variabel A1 dengan bilangan biner sebagai hasil dari XOR ER0 dengan K1 atau kunci 1 akan kita simpan ke dalam variabel A1 dan kemudian variabel A1 tersebut akan kita lakukan proses substitusi pada substitution box. Di sini pertama kita kelompokkan atau kita bagi biner A1 tersebut menjadi 8 kelompok hingga satu kelompok tersebut terdiri dari 6 bagian bit, 6 bit. Nah, setiap kelompok tersebut akan kita substitusikan pada S-box berbeda, yaitu pertama kelompok pertama yaitu akan kita substitusikan pada S-box 1. Kelompok kedua yaitu kita substitusikan pada S-box 2. Kelompok ketiga kita substitusikan ke S-box 3 dan seterusnya. Di sini untuk S-box kita bisa lihat dari tabel-tabel berikut. Untuk S-box 1 dan S-box 2 adalah sebagai berikut. Tabel S-box 3 dan S-box 4 adalah sebagai berikut. 5 dan 6 adalah sebagai berikut dan 7 dan 8. Di sini cara untuk mensubstitusikan kelompok-kelompok bit tersebut yaitu pertama kita bisa lihat pada contoh. Untuk S-box 1 kita masukkan ke tabel biner sebagai berikut. Kemudian angka-angka pada S-box 1 tersebut kita ubah ke bilangan biner hingga hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita pecah bagian 1 pada variabel A tersebut. Bagian pecahan pertama yaitu terdiri dari
bilangan bit pertama dan bilangan bit terakhir dari bagian tersebut, dan pecahan kedua yaitu terdiri dari bilangan kedua